Ada cahaya iman yang disambungkan lewat hati kita, dipancarkan ke akal kita, diteruskan ke dalam seluruh bagian tubuh kita. Pembuktian keimanan kita ditunjukkan oleh perilaku dari seluruh anggota tubuh kita. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan yang jelas sebagai penanda bahwa inilah pembuktian keimanan kita, untuk membedakan perilaku tubuh biasa dengan perilaku tubuh yang dipandu oleh iman kita. Perilaku tubuh yang dipandu oleh iman sekaligus membuktikan bahwa kita ini beriman. Pembuktian itulah yang disebut dengan tasdiq. Bentuk standarnya disebut dengan sedekah. Karena itu amal-amal ibadah yang menjadi amal saleh dinamakan pula dalam fikih dengan sedekah. Para ulama mendefinisikan sedekah dengan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik yang didasari dengan dasar-dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amal saleh itu disebut dengan sedekah. Jamaknya disebut dengan sedaqat. Maka salat masuk dalam kategori sedekah, karena saat kita salat kita sedang membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada orang-orang takwa yang mendeklarasikan dia konsisten beriman kepada Allah, lalu dia buktikan keberimanan itu dengan menunaikan salat. Maka salat masuk kategori sedekah. Infak yang kita berikan, baik infaknya suami kepada istri yang sering disebut dengan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Demikian surah An-Nisa ayat 34. Maka infak suami kepada istri pun masuk dalam kategori sedekah. Karena saat suami memberi kepada istrinya bukan sekedar pemberian, tapi pembuktian keimanannya kepada Allah untuk merawat istri dan keluarganya karena imannya kepada Allah. Bukan sekedar dia mencintainya. Itu pembeda suami beriman dengan suami yang belum beriman. Suami beriman memperlakukan istri dan keluarganya karena keimanannya kepada Allah. Dia memposisikan istrinya sebagai amanat Allah. Dia memposisikan anak-anaknya sebagai amanat Allah. Perbuatan baiknya kepada seluruh keluarganya dilakukan karena pembuktian imannya kepada Allah. Maka amal itu saat dikerjakan bukan amal biasa, dia menjadi sedekah. Demikian pula seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingin memberikan bagian dari hasil keringatnya. Dia berikan kepada ayahandanya, dia berikan kepada ibundanya, kerabat-kerabat terdekat misalnya. Maka ini digolongkan dalam golongan infak utama yang masuk kategori sedekah. Demikian Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 215 itu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Hadirin sekalian, ada orang bertanya apa yang harus diinfakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, jika ingin berinfak berikan yang terbaik. Yang terbaik itu alokasikan pada 5 golongan utama. Maka ada orang tua, ada kerabat di dalamnya, ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin dan orang-orang yang kesulitan di dalam perjalanan. Ini ketika kita kerjakan dalam berinfak disebut dengan sedekah. Pemberian kepada orang tua bagi orang beriman bukan sekedar hadiah. Bukan perkara Anda naik jabatan, bukan perkara Anda mendapatkan bonus lalu sebagiannya diberikan kepada kedua orang tua berupa hadiah, bukan. Bagi orang beriman itu cermin ketaatannya kepada Allah, pembuktian keimanannya kepada Allah. Jadi semua perbuatan orang beriman ketika dia kerjakan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah itu disebut dengan sedekah. Lisan yang baik pun sedekah, mendengar yang baik sedekah, membahagiakan orang dengan senyuman pun sepanjang dilakukan karena Allah itu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum terbaikmu yang membahagiakan saudaramu karena imanmu kepada Allah. Bukan sekedar ingin tersenyum, bukan sekedar ingin kawan kita gembira dengan kegembiraan kita, tapi kita lakukan karena Rasul perintahkan. Kita kerjakan karena ketaatan kita kepada Allah. Itulah sedekah. Intinya semua kebaikan yang kita kerjakan dengan dasar iman itu adalah sedekah. Hadirin, tidak mudah menampilkan sedekah ini karena sepanjang perbuatan itu menjadi ibadah, maka setan tidak menginginkan itu terlaksana dengan baik. Saat dikerjakan, bahkan sebelum dikerjakan,
saat dikerjakan, setelah dikerjakan. Tidak pernah akan merasa aman dengan sedekah kita kecuali kita telah wafat, meninggalkan semua aktivitas dunia kita, selesai. Karena setan pun tidak akan berurusan lagi dengan hamba yang telah meninggal. Maka sebelum orang mengerjakan sedekah akan ada gangguan. Orang akan infak, akan diganggu, akan diberikan pertimbangan, lebih baik engkau simpan, mungkin ada kebutuhan yang lain di masa depan. Boleh jadi tidak kemudian dilakukan infaknya. Akan tahajud mungkin terganggu. Lihat dulu, ini pertandingannya masih seru. Boleh jadi berbeda dengan highlightnya. Tidak mungkin dilakukan juga karena ada gangguan. Sebelum dikerjakan ada gangguannya. Saat dikerjakan diganggu pula. Kita ingin keluarkan yang terbaik, ada bisikan lagi. Jangan yang ini yang diberikan. Mungkin yang nilainya di bawah ini dulu. Demikianlah kemudian perbuatan ini ketika akan dilakukan, sedang dilakukan, setelah dilakukan, selalu ada gangguan. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan benar-benar ibadah. Ini pembuktian kebenaran Islam sebagai agama yang hak. Karena tidak ditemukan setiap perbuatan-perbuatan yang menjadi ibadah itu kecuali ada gangguan-gangguan yang disadari atau tidak menjadi bisikan dalam diri kita. Silahkan Anda kerjakan pekerjaan lain di luar ibadah. Makan tanpa ibadah tidak ada gangguan yang nyata. Ingin olahraga tidak dijadikan sebagai ibadah, tidak ada gangguan yang nyata. Tapi ketika kita akan jadikan semua perbuatan kita menjadi ibadah, kita akan rasakan sebelum dilakukan, saat dikerjakan, dan setelah itu selesai ditunaikan, selalu tidak akan pernah tuntas dengan gangguan. Di antara langkah-langkah syaitan yang menjadikan ibadah dan sedekah seorang hamba itu tidak ingin terjadi dengan sempurna dan coba ia hambat adalah langkah yang terakhir, menggoda pasca amal itu dilakukan. Maka hadirin, terkadang dibiarkan di awal amal dikerjakan, saat dilakukan terasa seperti biasa, tapi di penghujungnya ketika tuntas dilakukan, dia mencoba menggugurkan semua amalan itu setelah lelah dikerjakan. Anda bisa bayangkan orang yang telah membangun satu masjid, awalnya tak terfikir apapun, mulanya keluar ongkos pun tidak dia pikirkan, jumlahnya begitu besar, dikeluarkan, dibangun, selesai tuntas semua amalan itu, tiba-tiba datang setan dengan satu godaan dan hilanglah semua amal yang telah dilakukan itu. Ada yang salat bermasalah, ada yang infak bermasalah, ada yang haji bermasalah. Di Jumat ini penting kita belajar dengan singkat dan padat hal apa yang sering diandalkan setan untuk menggugurkan amalan kebaikan sedekah kita yang tanpa sadar tiba-tiba hilang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian ditampilkan Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah di ayat 264. Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan beriman, kaidah dasar. Yang telah memantapkan pada jiwanya dia adalah insan beriman. Ketika kita berkomitmen saya insan beriman, di saat yang sama kita pun bersiap untuk mengerjakan semua perilaku hidup kita dengan dasar iman kita. Bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman, melangkahnya pakai iman, bekerjanya pakai iman, berfikirnya pun pakai iman. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dzikir qabla al-fikr. Dzikir qabla al-fikr. Berfikir pun pakai zikir, bicara pun pakai zikir, iman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan, jangan sampai engkau gugurkan kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah yang telah engkau perjuangkan dengan lelah, dengan perbuatan-perbuatan yang merusak dan menghancurkan sedekah itu bahkan tanpa disadari sepenuhnya.
Jadi ada perbuatan yang kelihatannya menyenangkan. Al-mannu namanya. Bil manni, sesuatu yang terasa menyenangkan, tapi sesungguhnya sedang menggugurkan amalan itu. Wal adza, dan dia merusak, menghancurkan amalan tanpa disadari. Kalau di hadapan kita dihancurkan terlihat, sadar. Tapi ada perbuatan yang seakan menyenangkan, membuat kita bangga, nyaman, tapi dalam saat yang sama dia menghancurkan amal perbuatan yang telah lelah kita kerjakan. Apa contohnya? Ini yang paling diandalkan oleh syaitan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang diiringi dengan sifat riya. Riya, ingin dipuji orang, ingin diketahui orang kebaikan-kebaikannya supaya disanjung, itu riya. Ingin diketahui Allah kebaikannya supaya diridhai, disebut ihsan. Itu perbedaannya. Ihsan ingin dikenal Khaliq, riya ingin dikenal makhluk. Jadi tolong dibedakan, ingin dikenal makhluk manusia supaya disanjung, itu riya. Ingin diketahui manusia supaya menjadi contoh teladan yang diikuti, itu tahaddus bin ni'mah namanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh kita beramal, ditampakkan, supaya dengan penampakan itu tujuannya orang mengikuti amalan itu, dan abai dengan pujian. Terserah orang mau puji mau tidak, bukan urusan kita. Yang penting saya kerjakan, orang bisa lihat supaya diikuti. Ada sebagian orang-orang mencontohkan sunnah tertentu ketika sebagian yang lain tidak menyadari. Masuk masjid untuk i'tikaf, sebagian orang datang langsung duduk. Orang ini sadar ada sunnah yang terlupakan. Dia datang menunaikan sholat 2 rakaat sekaligus mencontohkan. Bukan untuk disanjung, tapi supaya orang tahu bahwa ada sunnah yang terlupakan di sini. Itu bagian yang boleh ditampilkan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika pun harus kita tampakkan dengan contoh yang pertama tadi supaya orang menjadikan itu teladan dengan niat yang bersih, itu sebaik-baiknya sedekah yang bisa dikerjakan. Tapi kalau bisa sembunyikan, menjaga perasaan hati kita, itu lebih bagus. Jadi tolong dibedakan antara riya dengan menampakkan amalan untuk melahirkan kenikmatan, at-tahadduts bi an-ni'mah. Maka yang bermasalah ini riyanya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sehingga orang sekarang membedakan kalimat pertama dengan yang kedua dengan istilah yang baru. Yang kedua disebut dengan pencitraan, sebagian orang mengatakan demikian. Infaknya untuk pencitraan, dikeluarkan hartanya, jadi setelah itu bikin kemudian kampanyenya, dibuatkan kemudian posternya, disebutkan informasinya bahwa masjid ini dibangun berdasarkan infak si fulan supaya mendapatkan sanjungan, supaya mendapatkan keuntungan duniawi semata. Ada lagi orang-orang yang sholatnya riya, pencitraan. Ingin diketahui orang sholat supaya dapat sanjungan. Ternyata dia juga seorang yang rajin sholat. Ternyata dia juga seorang yang rajin baca Quran. Ternyata suaranya kalau ngaji bagus juga, diniatkan hanya untuk mendapatkan sanjungan manusia. Itulah riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, orang infak riya bermasalah. Orang riya dalam salat pun bermasalah. Alladzina hum an salatihim sahun. Perhatikan kalimatnya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa yang celaka orang salat di sini? Bukan semua orang salat. Lanjutkan ayatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dia bisa lalai? Alladzina hum yura'un, yang salatnya atas dasar pencitraan saja, ingin dicitrakan oleh makhluk bahwa dia orang yang menunaikan salat. Berjilbabnya hanya untuk dicitrakan saja, ngaji Qur'annya hanya untuk dicitrakan saja, pakai pecinya hanya untuk kelihatan saja bahwa dia pun orang muslim yang saleh. Itu bagian dari riya yang tidak bermanfaat nilainya. Maka hadirin, jangan dibayangkan ibadah saja. Ustadz juga demikian. Kalau tampilnya ngaji karena riya, mengajarnya karena ingin populer, riya saja, ingin disanjung oleh orang-orang. Menjaga update status karena untuk terjaga popularitasnya. Tidak ada amal di dalamnya, gugur amalannya. Jadi tidak hanya berlaku untuk masyarakat biasa. Bagi ustadz, bagi kiai, bagi alim, bagi ulama, setan masuk ke dalamnya. Untuk itulah hadirin, mari di Jumat ini
kita sedikit mengevaluasi bagian dari etape dan alur kehidupan kita. Boleh jadi ada amal-amal yang pernah kita banggakan kita lakukan, ternyata tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya indah disanjung, enak, membanggakan, tapi saat yang sama itu jebakan terdahsyat yang dipasang oleh setan untuk menggugurkan amalan-amalan yang pernah kita kerjakan. Oleh karena itu, mari saya mengajak pertama untuk saling mendoakan. Doakan khatib. Khatib pun mendoakan kita semuanya supaya hidup kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita benar, perkataan kita benar, pendengaran kita benar, hidup kita dilakukan dengan cara yang benar. Dan di antara kebenaran itu kita menjaga amal sebelum dilakukan, saat dikerjakan, dan setelah tuntas ditunaikan.